Shalom dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Sebuah kesempatan yang indah kita boleh berkumpul meskipun melalui virtual pada saat ini untuk melakukan ibadah kita. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara, sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita menyanyikan lagu melalui Kidung Jemaat nomor yang kelima, bait yang pertama dan juga yang ketiga, Tuhan Allah namamu. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih, kita memasuki ibadah kita pada saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala kehidupan, kami kembali mengucap syukur padamu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang masih selalu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh berkumpul pada ibadah kami pada saat ini. Ya Bapa, kami sudah memulai ibadah kami, kiranya Engkaulah yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi melalui PKJ nomor 242, bait yang pertama sampai yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku.
Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tenteram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kita pada saat ini tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai yang ke-15. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada, tema kita pada saat ini adalah selalu ada waktunya. Kita mungkin sering mendengar sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa semua akan indah pada waktunya. Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing bagi kita. Kita mungkin sering mendengarkan atau bahkan mengucapkan kalimat ini. Di mana perkataan bijak ini mengajak kita setiap orang untuk menghayati kehidupan dalam ruang dan juga waktu, yang dimana harus menjalani dengan berproses. Dan di dalam proses ini tentu ada ketekunan, kesabaran, dan juga kedewasaan kita yang akan diuji. Di mana ketekunan, kita sering diperhadapkan dengan patah semangat. Ketika kita tekun dalam melakukan suatu hal, kita sering diperhadapkan dengan patah semangat, sehingga kita tidak mau untuk melanjutkan ketekunan kita. Kemudian kesabaran kita sering mendapat hambatan, yaitu berjumpa dengan hal-hal ingin mendapatkan suatu hasil dengan cepat. Ketika kita mengerjakan suatu hal, karena kita sudah malas mungkin atau sudah lelah melakukannya, kita ingin mendapatkannya dengan instan. Oleh sebab itu kita kadangkala sering
melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kemudian kedewasaan. Dalam berproses kedewasaan, kita sering diperjumpakan dengan hambatan di mana ada hal-hal yang sering memancing amarah kita, atau mungkin orang-orang yang sering membuat kita jengkel sehingga keinginan kita diutamakan dan juga sebagainya. Hidup yang berproses memang terkadang tidak mudah. Saat berproses, semua ada saatnya untuk proses menuju. Dan semua ini harus kita jalani dengan ketekunan dan percaya bahwa semua hal yang kita kerjakan dengan iman dan juga ketulusan serta usaha yang baik tentu pada akhirnya juga akan menghasilkan buah yang baik. Dalam hal ini ada pepatah orang Jawa yang mengatakan bahwa ojo ngege mongso, yang dimana artinya adalah manusia tidak dapat mendahului saat yang belum tiba. Dimana kita, setiap manusia pasti kita memiliki proses dan jalan hidup masing-masing. Semua akan ada waktunya, bukan berarti kita menjadi pasif atau bahkan kita berdiam diri tanpa aksi. Karena keyakinan mental tentang semua ada waktunya justru seharusnya mendorong kita untuk mau berproses dan juga mampu menerima kenyataan jika kita diperhadapkan dengan sebuah hasil yang gagal. Misalnya Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih, pada saat sekarang ini sedang melakukan suatu hal dan mengalami kegagalan, kita harus mampu menerima kegagalan itu dan menganggap kegagalan itu sebagai sebuah proses dari kehidupan kita. Bacaan Injil kita pada hari ini mengajak kita untuk menghayati bahwa ada saatnya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan juga ada saatnya mereka untuk berpisah. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan murid-murid Yesus pada saat itu. Yesus memberitahu bahwa ia akan pergi dan meninggalkan mereka. Lalu sesudah itu mereka akan dibenci dan juga diburu oleh orang-orang yang mungkin membenci Yesus pada saat itu. Seolah-olah mereka adalah pelaku tindak kriminal. Tentu ini membuat mereka sedih sehingga kehilangan minat untuk mengetahui tujuan dari kepergian Yesus seperti yang tertulis pada ayat 5 sampai yang ke-6. Mereka tidak tahu apa gunanya kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Oleh karena itu Yesus memberikan lebih banyak informasi mengenai hal ini, mengenai kedatangan Roh Kudus, di mana Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus akan melakukan 3 jenis pelayanan saat ia datang. Yang pertama adalah ia akan meyakinkan dunia, seperti yang kita baca tadi pada ayat 8 sampai yang ke-11. Dan yang kedua, mengajar murid-murid, dan bisa kita temukan pada ayat 12 sampai yang ke-13. Dan yang terakhir adalah memuliakan Yesus. Di sini jelas bahwa Yesus tidak pergi begitu saja untuk meninggalkan murid-muridnya dalam melakukan tugas mereka sendirian. Ada Roh Kudus yang dikirimkan oleh Yesus yang akan memperlengkapi mereka dan memberi mereka kuasa sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan mandat yang diberikan oleh Tuhan dan juga dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Ada waktunya Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Ada waktunya pula Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang disebut sebagai Sang Penghibur, Roh Kebenaran. Dengan hadirnya Roh Kudus ini, para pengikut Yesus diberi daya baru dan diberi pengetahuan bahwa Roh Kudus datang untuk menginsyafkan dunia, mengajak kita manusia untuk hidup dengan benar dan memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus menginsyafkan dunia karena tidak percaya kepada Yesus, yang kita lihat pada ayat yang ke-8. Pada Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia mengirim Roh Kudus sebagai penghibur. Mengapa karya Roh Kudus ini dikirimkan untuk menginsyafkan dosa? Jika kita ingat dosa tidak jauh dari bohong, sombong, jahat, dendam, kejam, dan juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itulah
Roh Kudus akan menuntun kita untuk berani meninggalkan dosa dan hidup dalam kasih Kristus, agar manusia beroleh keselamatan dan kesukacitaan. Roh Kudus mengajak hidup dengan baik dan benar. Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa Ia tidak selamanya bersama para murid. Seperti yang telah kita dengarkan tadi, Ia akan meninggalkan mereka agar para murid tidak tersesat. Kemudian Yesus mengutus Sang Penghibur untuk menuntun para murid dalam kebenaran, sehingga para murid dimampukan membedakan mana hal yang baik dan juga mana hal yang jahat. Bila Roh Kudus menuntun kepada kebenaran, hal inilah menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak dapat dicari oleh kita manusia, melainkan kebenaran adalah anugerah dari Allah itu sendiri. Roh Kudus mengajak para pengikutnya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Karya Roh Kudus yang sering tidak kita pahami adalah memuliakan Tuhan Yesus. Mengapa Roh Kudus memuliakan Kristus? Sebab Kristus adalah Tuhan, sebagaimana perkataannya pada ayat yang ke-15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jelas, di sini jelas bahwa karya Roh Kudus tidak meniadakan karya Kristus. Semua ada waktunya. Itulah yang kita pelajari pada nats kita pada saat ini. Jika saat ini kita menjalani kehidupan, kita harus yakin pada penyertaan Roh Kudus yang tidak membiarkan kita sendiri. Ia ada bersama kita dalam menjalani tahap demi tahap kehidupan kita, dalam kita melewati proses kita, baik itu kegagalan maupun kesuksesan kita. Kini dan di sini, di setiap kejadian, setiap proses pasti selalu ada Roh Kudus, Sang Penghibur, Roh kebenaran yang menuntun kita menyongsong pengharapan di waktu yang akan mendatang. Semua ada waktunya. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih, mari kita naikkan lagu pujian melalui NKB nomor 208, bait yang pertama, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Marilah Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami masih selalu mengucap syukur kepadamu buat penyertaan dan kasih setia Tuhan yang masih selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, Bapak Pendeta, dan semua jemaat-Mu di gereja ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu. Kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa kami ini. Engkau tahu bangsa kami masih memiliki banyak pergumulan yang belum diselesaikan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk menemukan jalan dalam menyelesaikan masalah kami. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu. Berikan mereka kesehatan dan juga kekuatan. Berkati juga kami, ya Tuhan, hamba-Mu, agar selalu mampu dalam menjalani proses dalam setiap kehidupan kami, agar kami mampu melihat
bahwa Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami dalam kami menjalani proses kami. Banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya Engkau-lah yang menghapuskannya agar kami layak sebagai anak-anak-Mu. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, marilah kita menyanyikan lagu melalui PKJ nomor 274, bait yang pertama sampai yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhanmu